putusan ini dibacakan atau dikeluarkan pada tanggal 30 Januari itu secara e-court ya, karena pendaftaran kita juga itu e-court, jadi putusannya juga by e-court. Jadi kita baru akses di link e-court itu pada tanggal 30. Jadi kan tidak ada pertemuan antara kita dengan kuasa hukum Agnesmo ya. Saya juga tidak tahu, tapi harusnya mereka juga pasti sudah buka sistem untuk mengetahui hasilnya, dan saya kira harusnya mungkin dia juga sudah tahu. Belum ada komunikasi karena mungkin masih didiskusikan apakah menaati isi putusan atau mungkin ingin melakukan upaya lanjutan, karena masih ada satu peluang lagi kasasi, yaitu hak mereka. Tapi seperti yang tadi kami yakinkan dan bicarakan, membaca pertimbangan hukum hakim ini, kami yakin bahwa Mahkamah Agung juga pasti akan sependapat dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan niaga di tingkat pertama. Tapi nggak apa-apa, kita hormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Agnesmo yang mungkin ingin menaik ke kasasi. Nah, jadi belum ada komunikasi, ya. Jadi mungkin masih dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, kan begitu ya plus minusnya, ya. Tapi kalau saya sih harusnya salut ya, kalau misalnya kemudian putusan ini ditaati. Ya, ini akan menjadi contoh juga, ya, menjadi pionir dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan hak cipta. Saya kira seperti itu. Mungkin buat Mas Aribias nih, dengan huru hara gini kan, ini pertama kali juga Mas dalam hidup mungkin merasakan hal kayak begini. Mungkin kayak trauma juga nggak sih untuk kedepannya menciptakan lagu buat artis yang lain, atau seperti apa? Mungkin ada milih-milih juga, atau mungkin harus ada kontrak yang jelas, atau seperti apa Mas? Nggak ada sih, nggak ada traumatik gitu, nggak ada. Cuman kan saya memahami tentang undang-undang hak cipta itu memang nggak dari awal. Nah, dari tahun waktu saya ciptakan lagu itu 2004 itu saya belum mengenal itu undang-undang. Nah, setelah saya tahu di undang-undang itu ada hak-hak pencipta lagu yang harusnya dilindungi, nah makanya saya merasa loh kok selama ini hak-hak saya berarti nggak ada dong gitu, harusnya ada gitu kan. Nah itu akhirnya setelah saya bertemu dengan teman-teman pencipta lagu, bergabung dengan aksi, jadinya semakin menambah ilmu dan wawasan saya tentang hak cipta. Akhirnya saya mencoba untuk men-scanning lagu-lagu saya ini di mana aja nih gitu. Terus akhirnya ya terjadilah konser yang kemarin itu. Gitu. Dan itu pun konser itu saya sudah surat di pihak manajemen secara langsung, belum ketemu Bang Mino belum. Saya secara langsung sudah meminta royalti ya, karena selama ini dari LMKN juga nggak ada royalti. Jadi saya meminta langsung ke pihak manajemen Agnes, waktu itu sebesar 15 juta saya mintanya kan, tapi kan nggak digubris, nggak dikasih ya kan. Ya udah, akhirnya saya tunggu apakah saya dapat terima dari LMKN, mungkin dari LMKN mereka bayar gitu ya. Ternyata setahun kemudian saya tanya ke LMKN, nggak bayar juga. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan Bang Mino lah, begitu ceritanya. Tapi kalau traumatik buat lagu sih enggak, saya tetap berkarya kok. Baru kemarin saya keluarin single juga. Dan saya sekarang mungkin lebih banyak produksi sendiri aja. Jadi nggak jual-jual lagu lagi gitu kayak dulu gitu. Saya produksi sendiri, saya cari artisnya, saya suruh nyanyiin lagu saya gitu. Jadi kerjasamanya berjalan dengan baik gitu. Berarti bisa bilang mengantisipasi hal-hal yang sebelumnya ini Mas? Ya kalau ada yang mau pakai lagu saya mau bayar ya nggak apa-apa juga, boleh aja. Sebenarnya nggak perlu diantisipasi. Undang-undangnya udah jelas sebenarnya. Jadi kelihatannya merauk ini kan karena pemahaman undang-undangnya yang mungkin suka tidak tepat melalui beberapa tahapan ya. Tahapannya itu tentu tahapan somasi ya. Sebelum somasi Mas Ari sudah mencoba untuk membuka komunikasi dengan manajemen Agnesmo ya, dan juga mungkin juga membuka komunikasi dengan penyelenggaranya yaitu Holy Wing ya. WG ya, PT-nya ada di sini. Tapi komunikasi yang dibangun oleh Mas Ari sebagai komposer lagu tersebut bilang saja itu kan tidak mendapatkan respon dan tanggapan. Maka kemudian ditingkatkan ke dalam bentuk somasi ya yang kami lakukan, bahkan itu juga dilanjutkan dengan somasi terbuka karena pada awalnya kita juga tidak tahu di mana alamat Agnesmo. Jadi mau nggak mau kita harus dengan somasi terbuka agar somasi itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Ini kan juga tidak mendapat respon. Ya, saya nggak ngerti ya, nggak juga ingin sujon atau
namanya a priori, tapi apakah memang karena memang tidak ada etikat baik dan tidak menghargai komposer, atau karena masih terpasung dengan pendapat bahwa tidak perlu penyanyi itu memintakan izin kepada penciptanya, urusannya dengan LMK saja cukup misalnya, ya, atau bayar kemudian cukup misalnya. Jadi mereka mungkin menganggapnya ya nggak terlalu mengkhawatirkan, apalagi kemudian banyak pendapat-pendapat yang mayoritas seolah menganggap apa yang diperjuangkan oleh Mas Ari ini konyol, ya, melawan arus, melawan opini dan pendapat yang ada selama ini, bahkan mungkin dicurigai macam-macam, ya. Mungkin tadi kata Mas Ari, saya baru tahu juga itu nggak ada beras lah, ya, kalah judi online lah sehingga butuh uang, ya. Tapi itulah yang membuat kita akhirnya melangkah kepada lembaga yang lebih tinggi, tempat kita untuk memperjuangkan sebuah keadilan, yaitu di pengadilan niaga. Dan ternyata saya harus menyatakan masih ada keadilan itu, memang masih ada. Tapi selama ini mungkin masih diragukan, terutama khusus tentang hak cipta oleh para komposer ini. Tapi hari ini para pencipta ini percaya dan kembali tumbuh keyakinannya masih ada keadilan. Ya. Dan putusan itu sudah menyatakan menghukum tergugat karena melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta komposer, membawakan lagunya tanpa izin. Dan sudah ada diktum dalam mengadilinya itu menghukum. Jadi ini hukuman, ya. Bukan lagi tawar menawar, bukan lagi negosiasi seperti somasi, tapi ini sudah ada kata-kata menghukum tergugat membayar kerugian. Jadi suka nggak suka ya harus dibayar 1,5 miliar itu. Bukan mediasi lagi, ini sudah putusan menghukum. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kalau misalnya Agnes Mo atau tergugat tidak ingin melaksanakan pembayaran itu, ya mungkin dia seperti yang tadi saya katakan melakukan upaya hukum lanjutan, ya. Tapi kalau misalnya kemudian ini inkrah dan dia tidak mau membayarkan, tetap nggak mau membayarkan, mungkin kita akan unmanding, ya. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan, ketika putusan ini sudah keluar dan pengadilan menyatakan menghukum seseorang untuk membayar denda, kalau denda itu nggak dibayarkan, sebenarnya yang sesungguhnya dilecehkan dan dihina di sini bukan lagi Ari Bias, tapi sebenarnya adalah pengadilan, ya, karena tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, ya. Jadi saya harap dengan adanya kepastian ini, selama ini kan mungkin Agnes Mo juga dilema, ya, perlu bayar apa tidak. Apalagi mungkin banyak juga orang yang meyakinkan tidak perlu dibayar itu ini segala macam seperti itu. Tapi dengan adanya putusan ini seharusnya tidak perlu ada dilema lagi, nggak perlu ada galau-galau lagi. Jadilah contoh menjadi penyanyi yang taat. Ketika ada putusan ditaati, dibayarkan, itu juga tidak akan membuat dia jadi rendah, dia jadi hina, enggak. Tapi justru itu akan membuat dia jadi lebih dihargai dan dihormati sebagai orang yang komitmen. Dan kita menganggap bahwa selama ini kalaupun dia belum mau membayarkan karena memang dia masih ragu, takut pembayarannya itu salah karena ada pendapat-pendapat yang macam-macam berkembang. Tapi hari ini harusnya keraguan itu disingkirkan dan dia harus taat kepada putusan tersebut. Misalnya kalau sudah inkrah, ya, dan membayarkannya secara sukarela kepada Mas Ari, karena itu sudah merupakan keputusan pengadilan. Itu juga akan membuat dia jadi lebih dihormati dan dihargai, bukan direndahkan. Saya kira seperti itu. Belum menemukan mungkin, ya, karena ini kan upaya hukum yang jarang sekali, ya, langka sekali, ya. Jadi mungkin juga masih terjadi pro kontra pendapat yang macam-macam seperti yang tadi saya katakan, ya, yang berkembang itu, ya. Tapi dengan adanya putusan ini, meskipun masih perlu diuji lagi jika memang mereka melakukan upaya hukum lanjutan, ini sudah merupakan satu titik terang bahwa memang telah terjadi pelanggaran hak cipta karena lagu Ari Bias dibawakan dalam konser oleh Agnes Mo tidak meminta izin, sementara
live konser itu komersil, ada pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara kepada Agnesmo. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, sebenarnya harusnya tidak perlu ada keraguan-raguan lagi buat penyidik Bareskrim yang menyidik perkara ini untuk menaikkan status Agnesmo yang sudah dilaporkan menjadi tersangka. Dan tentu ya berjalanlah proses hukumnya sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 113 itu tentang hukuman penjara dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kemudian ada itikat baik di tingkat Bareskrim itu ada yang namanya restoratif justice kan gitu ya, dan kemudian dia melaksanakan isi putusan dengan membayarkan dendanya, maka mungkin itu bisa ahli bias mungkin loh ya, karena bukan saya mengambil keputusan tapi ahli bias memaafkannya dan kemudian mungkin mencabut laporannya kan gitu ya Mas Ari ya. Nah, tapi ini kita lihat dulu bagaimana fenomena perkembangan perkara ini dan sikap apa yang akan diambil oleh pihak Agnesmo. Saya kira seperti itu. Putusan ini karena ini adalah permintaan dari pengadilan atau negara ya, bukan dari saya. 1,5 miliar itu harap segera dibayarkan, atau kalau mau bisa memperpanjang ya silakan aja, nanti silakan kasasi karena itu hak beliau, dan saya juga punya banyak cara untuk memperjuangkan lagi hak saya ini. Jadi saya tidak akan berhenti sampai hak saya dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.